selamat pagi kawan-kawan semua. Bang Agus, selamat pagi. Terima kasih sudah mengajak saya bergabung di dalam diskusi kita ini. Saya tentu senang sekali bisa bagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua di sini. Apalagi tema ini ya, pengadaan barang dan jasa ini kan penting dan menarik gitu ya. Rasanya kalau kita bisa terlibat di sini, ya inilah kita bisa ada dalam bagian sebagai rakyat yang memantau kerja-kerja dari orang yang kita tugasin ngurusin rakyat, pemerintah gitu. Saya sebetulnya sangat pengen pemantauan pengadaan barang dan jasa ini bisa dilakukan oleh banyak orang, terutama melibatkan perempuan yang nanti kita akan diskusikan. Perempuan ini kan penerima manfaat langsung yang bertanggung jawab mengelola kalau ada fasilitas pembangunan dari pemerintah. Tapi kan seringkali nggak tahu menau, terima dampak buruk aja gitu, dan nggak tahu kenapa begitu. Kira-kira gitu. Nah, untuk diskusi itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman Transparansi Internasional Indonesia. Kemarin kami sudah melakukan pemantauan, tapi pemantauan pengelolaan anggaran desa, dana desa. Dana desa untuk apa aja? Untuk perempuan berapa persen gitu. Kemarin kami melakukan itu. Kalau bisa ke pengadaan barang dan jasa, ini kan kita bisa teriak-teriak bilangnya. Ini kayak gini yang kalian adakan itu, korupsinya sekian, sampainya ke masyarakat sekian gitu kan. Nah, untuk nanti masuk ke diskusi tentang bagaimana ketidakadilan gender, bagaimana kesetaraan gender dan korupsi, gitu, sehingga nanti bisa ngelihat perempuan di dalamnya. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk lihat dulu film pendek ini, film pendek singkat aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk kita masuk dalam diskusi gender itu apa. Kalau saya sih secara pribadi sebenarnya diskusi soal gender ini bosen udahan. Mengulang-ulang itu aja dia yang didiskusikan. Tapi problem ketidakadilan gender, problem kesetaraan gender nggak terjawab juga gitu. Sehingga memang nggak boleh bosan untuk mendiskusikan ini. Itu pengantar dari saya. Terima kasih kalau sudah disiapkan. Mudah-mudahan bahannya bisa diputar di sini.
Ya, kita lanjut ya. Ini dia.
Jadi tadi kita sudah sampai diskusinya sudah sampai di situ. Teman-teman sudah dengan sangat baik kelihatannya memahami gender sebagai sebuah bentukan sosial gitu ya, sebagai budaya yang disepakati di satu komunitas masyarakat tertentu. Tadi Pak Leo memberi contoh dengan sangat jelas di Kupang. Tetapi karena dia adalah konstruksi sosial, konstruksi budaya, maka sebetulnya gender ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan gitu kan? Dia bisa berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak selamanya akan bertahan seperti itu. Akan terjadi pergeseran-pergeseran. Peran gender akan terjadi pergeseran-pergeseran. Tapi masalahnya ketika peran gender ini melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang, relasi kuasa yang tidak adil, yang kemudian kita sebut sebagai ketidakadilan gender, problemnya ada di situ. Karena akan mempengaruhi akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses terhadap informasi, dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki. Nah, tadi dengan sangat bagus, Mas Bayu ngasih contoh. Misalnya pada situasi bencana. Kita yang rame-rame memberikan sumbangan-sumbangan ke daerah bencana, pemerintah dengan program-program kebencanaannya seringkali menganggap perempuan nggak ada perempuan sehingga kebutuhannya nggak terbaca, sehingga kebutuhannya tidak terfasilitasi, hilang perempuan. Perempuan di tenda-tenda bencana itu perempuan yang ngurusin masak, perempuan yang ngurusin anak-anak, perempuan yang mengurusin orang sakit, tapi kebutuhannya tidak terlihat. Kebutuhannya nggak dibaca sebagai kebutuhan perempuan. Kembali ke dalam sistem patriarki tadi. Yang dilihat pemimpin, yang dilihat orang yang menghadapi masalah di dunia ini laki-laki. Yang menyelesaikan masalah ini laki-laki. Jadi menyelesaikan bencana, sumbangan untuk kebencanaan yang dikirim bahan-bahannya untuk menjawab kebutuhan laki-laki. Perempuan dan anak kemudian tidak dilihat kebutuhannya ada. Itu akibat dari ketidakadilan gender tadi, yang dari awal memandang perempuan begini, laki-laki begini, dan seterusnya. Next, Bang. Ya, ini dia. Ini contohnya. Kawan-kawan kalau melihat ini, apa komentarnya? Coba, saya ingin dengar komentar kawan-kawan melihat ilustrasi gambar ini. Siapa yang mau komentar? Silakan. Saya, Kak. Melihat gambar ini, apa komentar kawan-kawan? Saya, Kak. Ya, silakan, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Kristan Sila Florenciasuk, biasa dipanggil Ansi. Terima kasih juga atas kesempatannya. Di sini dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa perempuan ketika mau maju ke depan, dia masih terhalang oleh pekerjaan domestik, pekerjaan rumah. Kalau laki-laki di situ bebas. Kalau perempuan masih terhalang dengan pekerjaan rumah. Terima kasih, itu saja, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau berkomentar? Melihat ilustrasi gambar ini? Silakan. Kita masih punya cukup waktu kok untuk diskusi. Saya, Kak. Ya, silakan. Ada orang-orang yang sering bilang, misalnya, kita orang udah setara kok, sekarang perempuan udah boleh bekerja, misalnya gitu. Jadi ibaratnya kita start sama-sama nih dari nol. Tapi mereka nggak melihat bahwa di balik kesetaraan yang katanya boleh bekerja, boleh segala macam, punya beban lain yang dipikul oleh perempuan, di mana dia harus mengerjakan sesuatu yang lain untuk sama-sama jalan nih, misalnya untuk mencapai kayak bisa bekerja, bisa memulai berkarir segala macam. Jadi kita dibilang udah setara, udah dibolehkan apa aja, tapi kemudian halangan-halangan yang lain itu ada di depannya. Itu, Mbak. Terima kasih. Ya, itu dia. Jadi poin ini penting ya untuk
untuk betul-betul mengikat pemahaman kita bahwa tadi dari akar ketidakadilan gender itu menghadapkan perempuan dan laki-laki pada situasi, next Bang, menghadapkan perempuan pada situasi ini, ABC ini. Mungkin punya kesempatan yang sama, gitu ya. Mungkin punya kesempatannya yang sama. Perempuan dan laki-laki mungkin punya kesempatan yang sama. Tetapi jalannya nggak sama, nggak mulus, nggak sama-sama mulus. Kalau lihat gambar ini, kesempatannya oke sama, tapi aksesnya berbeda, ya kan? Gara-gara gender tadi itu. Bahkan kadang-kadang masih juga dalam situasi seperti ini, perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, tetapi tantangannya berbeda. Kesempatannya sama, startnya sama, sama-sama pakai seragam yang sama-sama mulai dari titik mulai yang sama, tapi tantangan-tantangan yang dihadapinya berbeda. Ini problem-problem yang harus dihadapi perempuan dan tidak selalu dihadapi oleh laki-laki. Ini penting, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomongin nanti untuk masuk ke isu-isu gender, isu korupsi, pemahaman kita harus clear dulu terkait dengan ketidakadilan dan kesetaraan gender. Jadi kita cek nanti benar nggak sih udah setara. Tapi ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki meskipun punya kesempatan yang sama, seringkali aksesnya tidak selalu sama. Kalau kesempatannya sama, aksesnya sama, seringkali tantangannya berbeda. Apa yang dihadapi, tantangan yang dihadapi perempuan tidak selalu akan lebih mudah dari tantangan yang dihadapi oleh laki-laki. Kira-kira itu. Next, Bang. Oke, Bang, lanjut, Bang. Ya, nah sekarang kita masuk ke isu korupsi. Kawan-kawan sudah mendiskusikan ya apa itu korupsi dan lain-lain seputar korupsi sudah teman-teman bahas di pertemuan sebelumnya, ya kan? Kalau korupsi adalah soal penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, nah kita lihat nih. Dalam soal korupsi, karena perempuan menghadapi soal ketidakadilan gender tadi yang kita diskusikan tadi, ya kan? Hal itu menyebabkan perempuan menjadi korban yang paling di depan nih kalau ada korupsi, yang menanggungkan beban sangat berat kalau terjadi korupsi kaitannya dengan tema kita ya, pengadaan barang dan jasa. Itu soalnya ada di situ. Jadi kita tadi ngomongin gender di awal, nonton film animasi di awal itu untuk memperjelas diskusi kita di sini. Bahwa ketika terjadi korupsi, ketika negara dirugikan, sesungguhnya perempuan lebih dirugikan lagi. Perempuan menanggung beban yang sangat berat dari dampak korupsi. Kenapa? Karena semakin menjauhkan perempuan dari, contohnya nih ya, dari akses pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya. Serta meninggalkan perempuan jauh di belakang dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kebayang ya? Terus nanti stereotype, label kepada perempuan, kalau pelaku tindak korupsi adalah laki-laki, itu selalu dirasionalisasi bahwa perbuatan korupsi karena istrinya matre, karena tekanan dari istri, karena tuntutan ketamakan istrinya tamak kali, nggak pernah cukup, nggak pernah puas, nggak pernah cukup uang belanja, jadi korupsilah lakinya, suaminya. Pelabelan seperti itu, perempuan yang disalahkan. Karena anggapan gender yang tadi itu, dikasih seberapa pun nggak pernah cukup untuk belanja di rumah, untuk ngurusin rumah tangganya, untuk membelanjain kebutuhan rumah tangganya, jadi korupsilah suaminya, gitu kan. Kemudian perempuan juga lebih rentan menjadi korban, tapi juga rentan juga jadi pelaku dalam peristiwa korupsi sehari-hari.
Ini terkait dengan peran gendernya yang menuntut mereka, yang menuntut perempuan itu lebih sering berinteraksi dengan sektor penyedia layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, apalagi ya, infrastruktur dan lain-lain. Ini kan ada ya istilahnya, apa istilahnya itu, korupsi sehari-hari gitu ya. Satu sisi perempuan jadi korban, tapi satu sisi perempuan juga dekat juga dengan apa ya, perilaku korupsi sehari-hari. Misalnya untuk program penerimaan ini nih, zaman kemarin Juli ya, awal Juli, penerimaan anak sekolah. Zona anak sekolah di sekolah sini diterima berdasarkan zonasi. Di sekolah di sini diterima berdasarkan anu dan seterusnya. Ketika korupsi di dunia pendidikan, di sektor pendidikan dalam wujud penyuapan-penyuapan itu, kadang-kadang sebagai mama-mama yang ribet urusan anak sekolah, banyak kali yang mau diurus, ya udahlah, berapalah dibayar, yang penting anakku masuk di situ. Gitu. Itu saya mendengar cerita-cerita seperti itu, saya dengar dari sesama ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ke satu sekolah. Gitu. Saya pernah ditawari yang seperti itu juga ketika pengen memasukkan anak saya di sekolah unggulan. Tapi saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak unggul lah kalau harus bayar, gitu kan. Rasanya kok ditipu mentah-mentah ya zaman segini, kita aktivis lagi disuruh bayar gitu kan. Jadi marah sekali. Tapi yang kita bisa lihat bahwa perempuan juga dekat dengan situasi perilaku korupsi sehari-hari. Ketika misalnya situasinya seperti itu ya, antrian misalnya, menunggu antrian di layanan kesehatan misalnya ya, sakit, hamil gitu ya, nunggu antrian panjang. Atau kemarin peristiwa ini ya, kredit yang 2,4 juta itu, yang BPUM yang tadi dibilang Bang Agus. Itu ada banyak calo-calo yang menawarkan diri untuk mengurus pencairannya. Gitu. Ada banyak mama-mama yang kemudian ya udahlah pakai calo aja. Kenapa? Karena datang ke satu bank, gitu ya, bank untuk mencairkan dananya itu jam 2 pagi, itu mama-mama udah datang dari kampung nunggu antri di bank. Sampai dapat dilayani jam 4 sore. Gitu. Mereka datang bawa bekal, bawa bontot gitu ya, baru dapat dilayani jam 4 sore. Apa yang terjadi setelah dapat giliran? Nggak cair. Masih kurang ini, kurang itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya lebih memilih diurus sama calo. Bayarnya sampai 700.000 dari duit yang bakalan diterima 2,4 juta. 500.000, 400.000, 700.000 pun oke. Padahal ini dimulai kan, perilaku korupsi dimulai dari sini kan. Ini sudah praktek korupsi. Perempuan terjebak masuk dalam wilayah sebagai pelaku korupsi. Karena situasi tekanan tadi. Mau cepat, mau banyak lagi yang diurus, nggak cuma kredit itu aja yang diurusnya. Gitu ya. Contoh yang lain dalam relasi kuasa yang tidak seimbang tadi. Jadi kalau kita ngomong gender ya, ketidakadilan gender itu kan soal relasi kuasa yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Satu jenis kelamin relasi kuasanya lebih rendah dibanding jenis kelamin yang lain, laki-laki. Dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, perempuan bahkan rentan menjadi korban pemerasan seksual. Setelah pemerasan uang-uang, suap-suap tadi, perempuan bahkan rentan menjadi korban pemerasan seksual. Contohnya, beberapa kasus yang ditangani Hapsari, kasus kekerasan seksual, di mana korbannya adalah mahasiswi, itu menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual dari dosennya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mulai dengan rayuan, kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan dan lain-lain. Ini apa ya? Pemerasan seksual ini korupsi, tidak dalam bentuk uang, ya kan? Moral dikorupsi, kebejatan dikorupsi. Barusan kami menangani kasus itu pegawai perpustakaan di sebuah sekolah madrasah aliyah negeri, sekolah agama lagi ya. Dia pegawai perpustakaan yang dijanjikan untuk menjadi pegawai negeri gitu ya, ANS gitu, PNS gitu ya, dijanjikan untuk kenaikan jabatan menjadi pegawai negeri,
tapi harus melayani hubungan seksual dengan pimpinannya. Atau pemerasan seksual oleh atasan terhadap bawahannya di perusahaan untuk jabatan tertentu, untuk kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Ini peristiwa yang biasa kita dengar. Ini bentuk-bentuk lain kekerasan pemerasan seksual sebagai bentuk lain dari korupsi yang terjadi sehari-hari gitu ya. Tapi kalau kita nggak kritis, nggak melihat ini sebagai masalah. Oke Bang, next. Ya Bang, lanjut Bang. Nah, korupsi seringkali kan kalau kita ngomong korupsi ya, seringkali yang diomongin itu kan korupsi dan kerugian negara, gitu ya. Seperti hasil ini ya, penelitiannya ICW yang di TOR ini disebutkan tahun 2019 ada 271 kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum. 64,2% merupakan korupsi PBJ, pengadaan barang dan jasa. Ini korupsi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan layanan sosial dasar rakyat. Korupsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak perempuan. Kerugian negara sebesar 957,3 miliar, suap 91,5 miliar. Sekali lagi, kalau bicara korupsi, selalu bicaranya soal kerugian negara. Angkanya ada, dicatat sekian persen, sekian miliar, gitu ya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memang merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi katanya. Kolusi dan nepotisme, ya kan? Nanti pihak pengadanya siapa gitu ya, pihak ketiganya siapa yang mengadakan ini. Ini kan memang barang-barang itu paling gampang ya disulap angka-angkanya kan. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik. Nah, ini dia. Ketika kita bicara menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat, sekali lagi mari kita ingat di awal tadi. Pelayanan publik ini sering kali yang harus ngurusin masalah-masalah itu adalah perempuan. KTP, waktu ngurus KTP, ngurus KK nggak ada belangko karena dikorupsi, gitu kan? Siapa yang repot? Siapa yang ribet? Siapa yang pening kepalanya? Perempuan. Bukan urusannya bapak-bapak, ini urusan rumah. Bapak urusannya kerja, gajian. Nanti gajiannya dikorupsi, itu kan? Kalau kita lihat lagi, coba kita detailkan. Korupsi infrastruktur, dampaknya kualitas jalan yang buruk, stagnasi ekonomi, orang mau jualan susah, jalannya buruk tadi kan. Korupsi sektor kesehatan, kualitas layanan kesehatan yang buruk, biayanya mahal, tapi orang nggak sembuh gara-gara korupsi nih. Korupsi sektor pendidikan, tadi yang sudah sempat kita diskusikan di awal, fasilitas pendidikan yang buruk, menurunnya kualitas pendidikan. Ada dana BOS, tapi karena nggak sampai ke sekolah, anak-anak duduk di kursi yang bolong-bolong, gitu kan? Gedung sekolah yang kalau hujan tempias. Ini memburuk semua fasilitas pelayanan publik gara-gara korupsi. Ini bicara kerugian negara. Bagaimana kerugian perempuan? Next, Bang. Oke, Bang. Tolong. Terus, Bang. Terus. Seringkali kalau bicara korupsi, teman-teman ya, mulai hari ini kalau bicara korupsi jangan hanya bicara kerugian negara. Jadi negara ini repot-repot bikin KPK itu kan karena mau mengembalikan kerugiannya supaya dipulangkan uang negara sama negara, gitu kan? Tidak dikembalikan ke rakyat. Itu juga catatannya. Kalau saya nih ya gemes kalau ngomongin korupsi, selalu pemberitaan itu menuliskan kerugian negara sekian, nanti di pengadilan pun gitu. Diminta mengembalikan uang negara sudah dirugikan sekian, tapi nggak pernah dibilang kerugian perempuan berapa, gitu, ya kan? Dalam konteks ketidakadilan gender, kita harus menghitung, kita harus bisa melihat, kita harus bisa merasakan seperti apa kerugian perempuan. Karena kerugian perempuan itu otomatis kerugian
di domestik, di dalam rumah, dalam keluarga, yang itu adalah bagian dari kerugian rakyat. Tekanan, beban, tekanan, beban yang dihadapi perempuan jadi berlipat ganda. Tadi contohnya sudah saya sampaikan gitu ya, hanya untuk ngambil BUPM itu aja harus berangkat dari rumah jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu maksudnya belum subuh loh. Baru bisa dilayani oleh petugas bank jam 4 sore. Dan belum cair juga, sehingga akhirnya memilih ke calo. Dia sudah mengeluarkan uang berapa itu untuk ongkos, untuk bekalnya, makan siang, makan sore, sarapan, dan seterusnya. Menyebabkan kemiskinan perempuan, risiko kesehatan yang buruk, kematian ibu dan bayi, karena biaya kesehatan mahal, karena fasilitas kesehatannya buruk. Biayanya mahal, tapi fasilitasnya buruk. Ini teman-teman TII kalau nggak salah punya risetnya. Membayar pungli, tadi sumbangan-sumbangan itu, sumbangan pendidikan. Ada BOS, tapi dikutip juga sumbangan untuk beli meja baru, kursi baru. Kalau nggak kasihan anak-anaknya belajar dengan fasilitas belajar yang sangat memprihatinkan. Termasuk beli buku, hadiah untuk guru perpisahan, hadiah bayaran sumbangan untuk guru honorer. Dan termasuk pemerasan seksual. Ini dampak kerugian yang dihadapi oleh perempuan dari budaya, dari perilaku korupsi yang merajalela di Indonesia ini. Next. Ya, ini kesimpulan dari kalau kita bicara korupsi dan ketidakadilan gender. Setidaknya perempuan ketika dihadapkan dengan korupsi dan ketidakadilan gender, setidaknya perempuan menghadapi 3 hal. Pertama, sanksi ganda. Dan sanksi ganda ini hanya terjadi kepada perempuan nih. Sanksi hukum dan pelabelan. Ketidakadilan gender juga memunculkan sanksi ganda bagi perempuan yang terlibat kasus korupsi. Kenapa? Karena perempuan secara sosial tidak diharapkan menjadi pelaku korupsi. Perempuan itu mestinya baik-baik, jangan jadi koruptor. Nggak pantas perempuan melakukan korupsi. Dia kan harus jadi tokoh yang menjadi tokoh panutan di rumah. Harus mengajari anaknya perilaku yang baik-baik. Gitu. Mana nih perempuan kok jadi koruptor? Itu stigmanya begitu, pelabelannya seperti itu. Sudahlah menghadapi sanksi hukum, dapat lagi pelabelan yang seperti itu. Itu yang dihadapi perempuan. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki menjadi pelaku tindak korupsi, malah perempuannya diseret-seret sebagai penyebab dia melakukan korupsi. Gitu kan? Itu ketidakadilan gender itu. Dampaknya sepahit ini. Kemudian pemberitaan yang bias gender. Di media, seringkali pemberitaannya bukan tindak korupsinya, tapi seringkali terjadi pemberitaan bias gender, justru yang diberitakan itu berapa harga tasnya, ya kan? Kemarin itu yang kasus apa itu hibah fiktif itu ya kan? Hibah fiktif kemarin yang di Palembang itu. Hari ini kan beritanya si Ibu Heriani itu bawa tas yang harganya sekian miliar, sekian ratus juta, gitu kan? Bias kan pemberitaannya. Kehidupan pribadi dan gaya hidup pelaku perempuan ini sering kali yang menjadi pembahasan utama dibandingkan dengan tindakan korupsi itu sendiri. Jadi perempuan menghadapi pemberitaan yang bias gender kalau dia menjadi pelaku korupsi. Nah, yang berikutnya soal partisipasi dalam memerangi korupsi. Nah, ini poin penting juga nih teman-teman kalau nanti mau melakukan aksi terkait dengan pemantauan pengadaan barang dan jasa. Ini mestinya perempuan diajak. Karena selama ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk dapat berpartisipasi dalam memerangi korupsi. Kenapa? Karena pengetahuan yang rendah terkait korupsi dan proses hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan. Bagaimana memantau perilaku korupsi, bagaimana dan kemana melaporkan, ini akses yang sangat jarang diterima oleh perempuan. Sangat terbatas informasi tentang bagaimana memantau perilaku korupsi dan
kalau terpantau kemana harus melaporkan dan sebagainya, ini aksesnya sangat terbatas bagi perempuan. Pernah dalam satu periode, misalnya ya, kami menggunakan, sedang punya kegiatan waktu itu, karena banyak yang ingin dilaporkan gitu ya, nggak tahu. Akhirnya kita mencari satu media melaporkan korupsi yang aman untuk perempuan. Karena seringkali nggak aman kan, gitu ya. Dicari-cari itu perempuan ini banyak kali tingkahnya, mau macam-macam gitu. Kami menemukan aplikasi lapor waktu. Ketika perempuan bisa bicara, bisa melaporkan perilaku korupsi, waktu itu kasusnya dana BOS yang ternyata tidak digunakan untuk, kan dana BOS itu kan untuk fasilitas sekolah ya, fasilitas pendidikan. Jadi ada satu sekolah yang dari tahun ke tahun anaknya sekolah di situ 2 orang, sampai anaknya tamat masuk lagi yang anak berikutnya di sekolah itu SD, kok bangkunya, mejanya makin hari makin hancur. Tapi ada dana BOS gitu kan. Nah, kita bilang, ayo kita laporkan ke aplikasi lapor supaya identitas kita terlindungi. Tapi melaporkannya pun tidak dalam bentuk laporan untuk kejahatan korupsi, bukan, tapi laporannya pertanyaan. Pertanyaannya, apakah dana BOS sebenarnya digunakan untuk apa, Pak? Apakah boleh untuk memperbaiki meja kursi yang rusak? Sekolah anak saya kok bertahun-tahun kondisinya seperti ini. Kita foto dan kita kirim fotonya di dalam laporan itu. Ditindaklanjuti. Gitu. Begitu dapat penguatan kapasitas untuk melakukan pemantauan dan berpartisipasi, perempuan bisa langsung berkontribusi memperbaiki fasilitas pendidikan di sekolah anaknya. Oleh karena itu, korupsi dan ketidakadilan gender yang berkelindan ini harus kita akhiri. Mengakhiri ketidakadilan gender adalah dengan salah satu caranya melakukan pemberdayaan perempuan. Kalau perempuan diberdayakan, dia bisa berkontribusi untuk menghindari perilaku korupsi sekaligus melakukan pengawasan dan mengupayakan dihentikannya perilaku korupsi. Lanjut, Bang. Nah, ini dia korupsi dan kesetaraan gender, gitu ya. Kalau saya sih ngelihat kan akhirnya korupsi itu tidak hanya soal kedudukan perempuan sebagai objek yang dirugikan. Iya, satu sisi perempuan dalam kasus korupsi adalah objek yang paling dirugikan. Tadi sudah kita bahas. Tetapi begitupun korupsi juga bisa melibatkan perempuan sebagai subjek, sebagai pelaku. Karena ini terkait dengan kekuasaan. Begitu berada dalam posisi kekuasaan, ada banyak tokoh perempuan kan yang kita lihat terlibat dalam tindak korupsi. Ada banyak ya, dari mulai zamannya SBY sampai hari ini kita bisa lihat. Jadi, poin penting yang ingin saya katakan adalah korupsi dan kesetaraan gender ini ingin menegaskan bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek yang dirugikan, pada saat yang lain perempuan juga bisa menjadi pelaku korupsi. Oleh karena itu, mari kita lihat hakikat kesetaraan gender adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya, serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses-proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Itu kesetaraan gender. Ketidakadilannya yang tadi ya, berarti kan membalikkan. Supaya tidak terjadi ketidakadilan gender, yang muncul adalah kesetaraan gender. Bagaimana caranya supaya kesetaraan gender sebagai prinsip akses, partisipasi, dan kontrol yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap akses-akses pembangunan ini, maka prinsip dan nilai-nilai kesetaraan gender ini yang harus terus-menerus dibangun. Bagaimana membangun prinsip dan nilai-nilai kesetaraan gender? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan menghidupkan nilai-nilai adil gender dalam diri perempuan, laki-laki, dan masyarakat. Dalam diri perempuan, laki-laki, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai ini, pengetahuan tentang nilai-nilai adil gender itu harus dihidupkan. Melalui banyak cara tentunya ya. Kemudian memberdayakan perempuan. Dan selanjutnya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya
serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan aspirasinya. Saya ingin menggarisbawahi peran strategis perempuan. Perempuan dapat memberi pengaruh positif dengan menumbuhkan sikap anti korupsi, tadi dengan peran domestiknya, mengurus rumah tangga, mendidik anak dan sebagainya, mendidik suami dan sebagainya. Perempuan bisa memberi pengaruh positif untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dan menciptakan sistem anti korupsi sejak dalam lingkup domestik. Perempuan pun bisa menjadi agen perubahan untuk menyuarakan anti korupsi kalau perempuan diberdayakan. Kalau perempuan diberdayakan, kalau kapasitas perempuan dikuatkan. Kira-kira gitu. Kalau kesetaraan gender ini terwujud, maka perempuan sesungguhnya akan menjadi bagian dari laki-laki, bagian dari kelompok-kelompok yang sedang melakukan upaya anti korupsi. Perempuan akan bisa berkontribusi di situ. Hal ini terbukti dengan misalnya kan ada teman-teman ya, saya perempuan anti korupsi, suara perempuan anti korupsi, itu kan bagian dari itu. Next. Nah, pengadaan barang dan jasa dan analisis pengaruh keutamaan gender. Kalau kita bicara kesetaraan gender, maka ini adalah alat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh utamaan gender ini berkontribusi terhadap kesetaraan gender sekaligus untuk alat kontrol memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara. Ada 4 kunci di sini. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Bagaimana akses perempuan terhadap fasilitas pelayanan publik ya? Bagaimana akses perempuan terhadap fasilitas layanan publik yang diadakan melalui PBJ? Akses perempuan ke situ bagaimana? Misalnya PBJ untuk sektor pendidikan dan kesehatan, gitu ya. Akses perempuan di mana di situ? Apakah perempuan punya akses? Lalu kita lihat partisipasinya. Apakah perempuan ikut menyampaikan daftar kebutuhan layanannya di bidang jasa layanan tadi? Kalau dimulai dari rapat desa, apakah perempuan terlibat dalam musyawarah perencanaan di desa? Sehingga daftar kebutuhannya tersampaikan di situ. Kan? Ini soal partisipasi. Yang berikutnya soal kontrol. Bagaimana mekanisme komplainnya? Apakah ada mekanisme komplain terhadap pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak warga negara, hak perempuan? Kalau pengadaan fasilitas kesehatannya buruk, kalau perempuan mau komplain gimana caranya? Itu kemana disampaikan? Itu tuh selalu nggak ada di masyarakat tuh nggak ada. Di kita tuh sulit ada, sulit diketahui, sulit diakses oleh perempuan. Gitu ya, kecuali tadi aplikasi lapor tadi yang bisa diakses oleh siapa saja, tapi membutuhkan pengetahuan. Ngomongin aplikasi lapor itu bisa digunakan, gitu, baru bisa digunakan kami di Apsari, aplikasi lapor baru bisa digunakan melaporkan tindakan korupsi setelah 3 hari training itu. Training menginstal, training megang Android, setelah diinstal bagaimana mengisi daftar diri dan bla 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 daftar dan seterusnya. Jadi adapun mekanismenya perempuan masih menghadapi tantangan. Bagaimana kapasitas dia memanfaatkan aplikasi komplain ini, mekanisme komplain ini. Yang berikutnya soal manfaat. Bagaimana manfaat langsung dari pengadaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan perempuan, bagi pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Kalau pemenuhan pelayanan publiknya terpenuhi, itu pun belum bisa dilihat, belum bisa dipastikan apakah kebutuhan perempuan terpenuhi juga. Karena seperti yang Mas Bayu bilang di awal tadi, seringkali kebutuhan perempuan itu nggak terlihat, kebutuhan perempuan itu nggak terbaca, sehingga kebutuhan perempuan nggak ada. Gitu. Di awal-awal pandemi COVID misalnya, atau sekarang misalnya, konteksnya COVID misalnya. Kalau kita ngomong prokes,
protokol kesehatan di sekolah, yang sekolah memulai tatap muka misalnya, itu yang disediakan untuk prokes apa yang menjawab kebutuhan perempuan? Cuci tangan, oke, cuci tangan. Tapi sabunnya nggak ada. Saya udah periksa beberapa sekolah. Itu cuman bak gitu, apa namanya, wastafel gitu, sama ember. Ember nggak ada airnya. Ada air nggak ada sabunnya. Itu cek aja kalau nggak percaya. Kalian lihat aja tuh di mall, di sekolah-sekolah, di rumah sakit itu udah mulai nggak ada itu. Sementara perempuan datang nuntun anaknya, gitu kan, itu sudah mulai nggak ada. Kalau kita mau protes, kok airnya nggak ada, gitu, mau ngomong sama siapa kita nggak tahu, gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini terakhir bagian terakhir dari informasi yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan BPJ dan analisis pengaruh keutamaan gender untuk memastikan kesetaraan gender dalam pengadaan barang dan jasa. Kita gunakan alat analisis PUG ini. Apa itu? Kata kuncinya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sepanjang fasilitas pelayanan publik yang diadakan melalui BPJ ini memenuhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk perempuan, maka ketidakadilan gender akan lebih minimal terjadi. Saya kira itu. Terima kasih.